Ya pemirsa, kita akan kembali menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama Laura Elvina. Laura, seperti apa kondisi di luar Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini? Ya baik Tiwi dan pemirsa, sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada malam hari ini untuk sementara diskors oleh majelis hakim dan rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat masih dengan mendengarkan keterangan saksi ahli Dr. Budiawan yang merupakan ahli toksikologi yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan dari keterangan yang diberikan oleh Budiawan pada hari ini memang banyak perbedaan dengan keterangan yang sudah diberikan oleh saksi ahli toksikologi yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai bahwa Budiawan menyatakan bahwa tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna, sementara ahli toksikologi sebelumnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Mirna memang telah terpapar sianida. Nah, untuk membahasnya mengenai perbedaan pendapat dari saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU dan juga saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso, saat ini saya sudah bersama dengan ahli toksikologi Imade Agus Gelgel. Selamat malam, Pak Gelgel. Selamat malam, Ya, Pak Mbak Gelgel Laura. juga merupakan saksi ahli yang waktu itu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya. Betul, Oke. saya yang dihadirkan. Oke, yang pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana Anda melihat jalannya sidang pada hari ini yang juga menghadirkan ahli toksikologi yang mungkin Anda juga sependapat dengan saya bahwa banyak perbedaan pendapat dalam persidangan kali ini. Benar sekali, banyak perbedaan pendapat. Perbedaan ini tentunya ditentukan oleh sudut pandang dari masing-masing ahli. Bahwa ahli itu memiliki kemampuan, memiliki keahliannya sendiri. Cara memandang masalahnya juga tergantung dari ahli itu sendiri. Di sini ada dua perbedaan yang mendasar, bahwa saya ini seorang ahli toksikologi forensik, belajar S3 di kedokteran toksikologi forensik di Jerman. Nah, beliau itu adalah toksikologi lingkungan yang belajar tentang masalah-masalah lingkungan. Ya. Jadi yang berbeda di sini yang saya dengarkan dari sepanjang persidangan hari ini, bahwa beliau tidak percaya di dalam kopi itu ada barang bukti yang berupa natrium sianida sebanyak 7.900. Jadi Miligram itu per liter, dikatakan terlalu besar dan bisa mengakibatkan. Nah, saya mengatakan hal itu adalah hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri dan barang bukti itu sudah tersimpan sejak 4 hari dengan kondisi yang ditetapkan di dalam suhu kamar segala macam. Nah, di sini jelas ada perbedaan karena beliau mengatakan tidak mungkin. Kalau tidak mungkin ya itu hak beliau. Kalau saya mengatakan itu pasti karena hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang dikerjakan menurut standar yang sudah distandarkan. Nah, itu. Jadi yang disampaikan menurut beliau adalah hidrogen sianida. Kalau saya berkata itu natrium sianida. Ketika di dalam kopi ada natrium sianida, kemudian ada bukti bahwa korban telah meminum kopi tersebut. Berarti di situ saya bisa mengatakan saya yakin siapapun yang Mirna itu minum kopi itu dan mengandung sianida. Oke. Nah, jadi perbedaan itu dasarnya. Baik, perbedaan juga merujuk pada barang bukti 0,2 mg per liter yang ditemukan di dalam cairan lambung Mirna, di mana Dr. Budiawan mengatakan bukan karena sianida kalau memang jumlahnya sesedikit itu, sedangkan Anda mengatakan bahwa memang terpapar sianida. Bagaimana Anda melihat perbedaannya? Saya juga mencermati sepanjang persidangan. Di situ dari semua keterangan ada kontradiktif sedikit. Di tengah-tengah Dr. Budiawan mengatakan bahwa 0,1 pun berbahaya sekali. Tapi pada saat mengambil kesimpulan 0,2 mg itu nggak berbahaya. Itu saya juga nggak ngerti. Nah, sekarang kita lihat. Katanya Dr. Budiawan meyakini bahwa ada yang masuk ke dalam tubuh korban melalui oral, kemudian diminum menggunakan pipet sejumlah tersebut. Nah, dari situ yang kebetulan Dr. Budiawan tidak melihat atau tidak dijadikan bahan kajian yaitu hasil otopsi dari kedokteran forensik. Nah,
Kalau saya berpikir dalam menyelesaikan kasus ini, kita harus merangkai semua kepingan-kepingan parsel itu selengkap-lengkapnya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tidak bisa, tidak Termasuk boleh. gejala-gejala. Semua hal, ada 3 hal yang harus dikaji. Circumstance of death, jadi gejala-gejala kematian, gejala-gejala yang berkaitan sama kematian, semua itu kita gali. Kedua, hasil toksikologi forensik analisis, itu semua kita harus gali. Ketiga adalah hasil dari patologi forensik. Oke. Nah, di sini saya sebagai toksikologi forensik, yang saya pelajari di Jerman juga, bahwa seorang toksikologi forensik di sana membuat suatu kesimpulan mencari penyebab kematiannya, dalam artian menuduhkan apakah racun ini menyebabkan kematian. Nanti dari hasil ini dikolek oleh direktur atau ketua dari kedokteran forensiknya. Jadi di sana profesor, dia yang mengulas lagi, baru diserahkan ke pengadilan. Nah, di sini ada suatu pandangan yang berbeda, bahwa Dokter Budiawan itu tidak sama sekali pernah punya pengalaman bekerja di bawah kedokteran forensik. Jadi berdasarkan pengalaman lingkungan, toksikologi lingkungan, sekarang dipaksakan untuk kasus seperti ini. Jadi ada suatu pandangan yang seolah-olah dipaksakan pada kasus. Nah, di situ tentunya saya tidak terima. Artinya kita harus merujuk pada suatu yang benar. Nah, kemudian ketika melakukan analisis, seorang toksikologi forensik ada formnya, ada pakemnya melakukan analisis. Jadi dia ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, uji penapisan, kita mencari tahu kira-kira senyawa racunnya apa. Setelah ditapis, kemudian kita pastikan, konfirmasi, pasti nggak racunnya itu. Setelah dikonfirmasi, baru dilakukan uji penetapan kadar. Ini berbeda dengan analisis lingkungan yang sudah tahu di lapangan ada apa, kita langsung tetapin kadarnya, selesai. Artinya Anda juga ingin mengatakan bahwa ahli toksikologi bisa menentukan penyebab kematian seseorang. Itu kan juga pendapat dari Dr. Budiawan bahwa ahli toksikologi tidak bisa. Nah, itu karena beliau nggak punya pengalaman bekerja di toksikologi forensik. Dia bekerja di lingkungan forensik. Toksikologi forensik bisa? Bisa. Memang diminta dalam suatu keterangan ahli untuk menyebutkan apakah penyebab kematiannya. Itu baca literatur toksikologi forensik bunyinya seperti itu semua. Baik. Jadi ketika kita menyebabkan penyebab kematian, bukan nanti dari hasil toksikologi dibawa. Nah, itu hasil toksikologi penyebab kematiannya akan dikonfirm, disatukan dia hasilnya dengan hasil dari patologi forensik yang kebetulan juga sebagai direktur. Direktur atau ketua dari Institut Toksikologi Forensiknya. Di sini ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara menyusun pasalnya, mengumpulkan kepingan-kepingan pasal untuk mengambil suatu kesimpulan. Baik, oke. Pak Gagal, mungkin ini juga menjadi perdebatan dari awal persidangan dengan menghadirkan saksi ahli dari kuasa hukum mengenai barang bukti 4, di mana di sana disebutkan bahwa negatif untuk natrium sianida, begitu ya, dan itu adalah cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit setelah Mirna meninggal dan hasilnya negatif. Sementara 3 hari setelah itu hasilnya 0,2 mg. Dari sudut pandang toksikologi, mungkinkah itu terjadi kalau memang Mirna menelan racun sianida? Pada saat saya pertama kali mendapatkan berkas, saya juga bertanya, kenapa seperti ini? Nah, kenapa? Jadi saya tanya, ini kan harus dilakukan screening test, sudah Pak, kita hanya cukup bisa melakukan uji pH, karena jumlahnya sangat sedikit, pada aturan yang harus diikuti, ini nggak cukup. Nah, cuman masalahnya pelaporan dari cara melaporkan di Laboratorium Forensik Polri itu menyebutnya negatif. Mestinya disebutkan insufficient material to analysis. Jadi nggak cukup bahan untuk dilakukan analisis komplit. Hasilnya belum tentu positif, belum tentu negatif kan, jadinya kita nggak bisa bilang. Nah, karena sudah terlanjur seperti itu, saya tidak masukkan dia ke dalam analisa saya. Berarti saya masukkan analisanya adalah sekarang analisa dari BB yang ke barang bukti yang ada di perut, di isi lambung. Itu hasilnya 0,2 mg per liter. Kecil sekali, nggak mungkin bisa menyebabkan kematian karena di darah tidak ada dilaporkan, di hati juga tidak ada, kemudian di urin juga tidak ada. Saya bertanya lagi, kenapa tiosiana tidak dianalisis? Sudah Pak Gilgel, tapi kita tidak menemukan.
Artinya apa kalau memang tidak menemukan itu? Nah, artinya begini, kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan tidak sebagai penyebabnya sianida karena di depan ada bukti bahwa yang bersangkutan minum. Kemudian tepat setelah minum kolap. Ya. Berarti kan ada sesuatu dalam kopi itu. Setelah dilakukan analisis toksikologi forensik sesuai dengan SAM-nya, hanya ketemu natrium sianida. Berarti kan kita sudah bisa mengatakan bahwa natrium sianida penyebab itu. Tapi nggak mendukung dengan bukti yang nggak ada di dalam hati dan di dalam empedu. Ini dicari tahu pertanyaannya. Jadi tanya-tanya besar ini dari mana Artinya penyebabnya? ini masih tanda tanya juga? Ya, tanda tanya kemudian saya tanya, kapan sih dilakukan analisis, kapan sih dilakukan otopsi? 5 hari, 3 hari setelah meninggal dilakukan otopsi dan di embalming. Kemudian hari kelima baru dilakukan analisis. Di situ saya melakukan surfing literatur. Mungkinkah terjadi degradasi akibat embalming juga akibat dari sekian hari didiamkan? Nah, saya berpikir berapa banyak sih masuk? Nah, kalau dia cuma mipet, kemudian saya tidak mau melakukan asumsi bahwa di pipet. Nah, nggak mau. Saya lihat ini ada terjadi reaksi penetralan. Sehingga saya lihat kalau seperti itu volume lambung kosong berapa? Paling minimal volume lambung kosong itu pH-nya 1 sampai 3. Saya pakai 3. Di situ dibutuhkan sampai pH 5, reaksi penetralan itu dibutuhkan 138 sampai 366 mg. Itu udah lethal dose. Sisanya cuma 0,2. Kalau ini masuk ke dalam tubuh, saya hitung juga. Karena ada yang namanya volume distribusi. Jumlah cyanida masuk ke dalam tubuh kalau dia terdistribusi kemudian tidak terurai. Itu jumlah kadarnya rendah. Ini dia tidak hitung. Dia cuma berasumsi, nggak mungkin nggak ketemu. Ini sudah rendah. Tapi dia sanggup membunuh. Rendah sekali. Kemudian kita lihat lagi, ketika dia masuk, Dr. Bidiawan ngambil bahwa ada reaksi yang namanya ADME, metabolisme. Ini cepat, 20 sampai 45 menit dia berubah menjadi tiosianat. Nah, yang seharusnya itu juga ditemukan dalam hati dan empedu itu tadi ya. Jadi kan sianida nggak mungkin ketemu kan, sudah 3 hari, kemudian dia cepat berubah, kemudian setelah 3 hari di embalming, kemudian hari kelima baru dilakukan analisis. Banyak literatur yang mengatakan penundaan otopsi kemudian akan mengakibatkan penurunan kadar dari sianida yang ada di dalam tubuh, juga penurunan kadar dari tiosianat. Kalau saya berdiri pada fakta-fakta literatur yang dikemukakan oleh toksikolog forensik dunia bahwa itu yang terjadi. Nah, beliau mengambil literatur dari literatur kimia lingkungan, not form. Beda tempatnya. Ada perbedaan dasar lokus. Keilmuan untuk memberikan pendapat ini begitu ya menurut ketika Anda? Orang yang berbeda keilmuannya, berbeda sudut pandang melihatnya. Nah, analoginya ketika orang buta lihat gajah, saya dikasih lihat kepalanya, yang satu dikasih lihat ekor, pegang ekornya, kita disuruh berantem. Ya benar dua-duanya gajah, tapi pandangan kita beda. Nah, sekarang dalam melihat gajah kita nggak boleh ngambil satu bagian, harus diambil seluruhnya, diraba seluruhnya, baru kita menggambarkan gajah itu seperti apa. Kalau di internasional kita kumpulin kepingan-kepingan puzzle ini selengkap-lengkapnya, baru kita susun menjadi suatu gambar. Baik, itu kalau Anda berbicara masalah literatur yang jadi dasar ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang ciri-ciri, ini kan sebenarnya mungkin agak umum juga ya, dan itu juga sebenarnya ada di dalam literatur ciri-ciri orang keracunan sianida, di mana 2 saksi ahli dari Jessica ini mengatakan bahwa ciri-ciri salah satunya adalah kulit korban akan berwarna cherry red atau merah terang seperti itu. Sedangkan Anda juga mengatakan bahwa kebiruan. Ini jadi seperti begini, apa? Dr. Beng Beng Ong juga mengatakan cherry red pertama kali, kemudian bisa berubah pada waktu menjadi kebiruan. Nah, kemudian saya melihatnya tadi dibacakan oleh JPU bahwa ada salah satu berita acara dari perawat yang mengatakan pada saat merias sebelum dimakamkan itu mukanya agak kemerahan, makanya beredar foto kan. Nah, mukanya agak kemerahan. Kemudian di embalming. Nah, orang mayat normal saja kalau di embalming dengan formalin dia akan berubah menjadi gelap kulitnya.
Sekarang pada kondisi seperti itu di embalming, pastikan juga akan menjadi gelap. Pada hari ketiga baru dilakukan otopsi oleh kedokteran forensik. Nah, disinilah jadi masalahnya. Hari pertama ngeliat, hari kedua ngeliat, sama hari ketiga. Apakah itu bisa dijadikan suatu perdebatan? Semua itu benar. Harusnya red cherry ketika dia mati, tapi setelah hari kedua, hari ketiga pasti berubah. Itu pun sudah dinyatakan dan disampaikan oleh Prof. Beng Beng Ong bahwa itu yang terjadi. Nah, kalau seperti itu sekarang kita harus memperdebatkan, kemudian kita hanya harus memaksakan pada red cherry, apa itu benar? Kepingan pasal yang lain saya buang, kemudian saya nyengotot pada kepingan pasal yang pertama, nggak adil. Dalam Harus konteks lengkap itu seperti itu ya? harus semua diangkat, semua diambil untuk melihat gambaran pasal ini jelas. Baru kita bisa tahu, kemudian ahli punya priority, probabilitas, kalau di bahasa ininya namanya plausibility, kemungkinan yang mana yang paling besar mengakibatkan keracunan. Kemungkinan yang terbesar adalah pertama, di dalam kopi sudah jelas ada natrium cyanida. Baik. Diminum, kemudian kolap. Oke, di kopi itu kan memang ditemukan sekitar 7.400 sampai 7.900 mg per liter natrium cyanida. Kalau kita tadi berbicara masalah degradasi, Pak Gel-Gel, berapa persen sebenarnya embalming itu atau pembelian formalin itu mempengaruhi berkurangnya kadar cyanida di dalam tubuh seseorang, apalagi setelah 3 hari? Kalau kita berbicara fakta, literatur toksikologi forensik mengatakan dapat mempercepat. Kemudian ada yang juga menyebutkan merubah, mengakibatkan destroyer, rusak dia. Nah, berapa banyak? Nah, ini kita kan belum melakukan percobaan, saya nggak berani bilang berapa banyak dan berapa cepat kan. Kalau kita coba, nah disinilah masalahnya pada dunia kedokteran. Baik. Ada etika juga yang harus diinikan. Nggak mungkin kita bisa melakukan percobaan. Nah, ketika tidak mungkin, apa yang dilaporkan oleh ahli-ahli pada kasus-kasus toksikologi forensik itu kita pakai cermin. Ada bukunya yang dia tidak kutip, Basel, Drug Distribution in Body Deaths. Itu saya baca semua itu. Saya baca semua, oh ini begini, oh ini begini. Nah, dalam konteks ini kita harus terbuka, kita harus sangat leluasa mencari pasal kepingan itu untuk mengumpulkan dan menjadi gambaran yang lengkap. Oke, dan mencari sumber seluas-luasnya yang menjadi dasar untuk pendapat mengenai kasus ini, begitu ya Pak Gel-Gel. Baik, betul. Terima kasih Pak Gel-Gel sudah bergabung bersama kami di sini. Malam. Kita akan lihat nanti bagaimana jalannya persidangan di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Ya pemirsa, demikian wawancara kami bersama ahli toksikologi IMADA Agus Gel-Gel, dan kita masih menunggu jalannya sidang yang masih mendengarkan kesaksian dari ahli toksikologi Budiawan. Untuk sementara kita kembali dulu ke Tiwi di studio. Tiwi. Terima kasih Laura Elvina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Misteri Kematian Mirna akan kembali sesaat lagi.